Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kita akan mempraktekkan teori himpunan ke dalam MySQL menggunakan shell. Kita masuk ke MySQL command line. Saya menggunakan shell dari control panel sum. Untuk selanjutnya saya menampilkan tabel dulu, masuk database yang saya miliki. Ini adalah database-nya. Kemudian berikutnya kita akan membuat tabel sebagai bahan untuk teori himpunan. Kita buat tabelnya di sini. Kita ketikkan membuat tabel R. Ada first, last, dan age, dimana first dan last tipe datanya sama, lebarnya sama. Untuk age adalah integer. Kemudian berikutnya kita buat tabel S. Tabel S ini sama dengan tabel R, hanya namanya saja yang beda. Cukup kita ganti yang tadinya R menjadi S. Ya, kita lihat sekarang untuk masing-masing tabelnya apakah sudah masuk. Tabel R dan tabel S sudah masuk. Berikutnya kita cek salah satu saja. Tabel R misalnya, cek struktur. Ini di sini saya tidak menggunakan setting primary key, foreign key, dan index apa adanya, karena kita akan coba membuat tabel dan mengisinya. Setelah kita buat seperti ini, kita akan mengisi tabel R dan tabel S sesuai dengan yang ada di slide presentasi dengan perintah insert into tabel yang kita masukkan R, insert into R, kemudian nilai yang akan kita isikan, values. Yang pertama adalah bill, kita kasih tanda kutip, kemudian ada Bill Smith, umur 22. Kita masukkan lagi berikutnya Sally, ingat jangan lupa tanda petiknya. Kemudian berikutnya Marigin, terakhir Tony Jones. Oke, setelah itu selesai, kita titik koma, enter. Kita tampilkan apakah benar-benar sudah masuk dengan select bintang from R. Sudah masuk. Berikutnya kita masukkan data dari S. Dengan nilai ya. Tabel yang akan kita buat ini nanti bisa digunakan untuk praktek-praktek selanjutnya.
data terakhir. Kita tampilkan. Semuanya sudah tampil. Setelah kita mengisi data yang kita gunakan untuk praktek ini, berikutnya kita akan mencoba teori himpunan yang pertama, yaitu union. Union memiliki bentuk umum, yaitu misalnya contohnya kita gunakan select bintang from R, berarti ini akan kita tampilkan seluruh data dari tabel R. Kemudian kita ketikkan union, kemudian select bintang from S. Kita coba apakah bisa? Ya. Kalau kita lihat seperti ini, ada satu data yaitu Sally Green yang tadinya di tabel R dan tabel S ada, ini dihilangkan, dipakai salah satu saja sebagai pengganti atau wakilnya. Berikutnya, bagaimana kalau menampilkan apa adanya, di mana Sally Green muncul 2 kali, karena di tabel R ada 1, di tabel S ada 1. Masih menggunakan perintah yang sama, hanya saja ditambahkan kata-kata all. Union all, selectnya from S. Nah, kalau yang di atas di sini, kalau kita lihat data yang tampil hanya 6, bagaimana dengan yang bawah? Data yang tampil adalah 7. Inilah bentuk union. Berikutnya yaitu intersection, atau biasa disebut dengan irisan. Nah, intersection di sini kita nanti akan menggunakan salah satu atribut, misalnya adalah first, karena perpotongannya ini nanti harus ada dasar hubungan. Kita lihat datanya dulu. First, kolom first dan kolom first ini nanti akan kita gunakan acuan. Caranya yaitu intersection, kita akan menggunakan subquery, ya, menggunakan subquery. Materi subquery ini nanti akan dibahas lebih detail lagi pada bagian subquery di bagian praktek. Untuk kali ini pada bagian teori akan saya cuplikan bagaimana penggunaan intersection menggunakan subquery di dalam MySQL. Perintahnya yaitu kita akan tampilkan seluruh data yang ada yang sama antara tabel R dan tabel S. Caranya select bintang from R. Nah, di sini kita gunakan klausa where di mana first atau kolom first ini ada di dalam first, kemudian in subquery akan saya tuliskan di sini select. Nah, di sini first sama ya, from S. Dan di sini berarti ada 2 perintah. Apakah bisa? Perintah select dan select harusnya bisa. Tampilannya adalah Sally Green. Ini adalah subquery intersection. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan bahas tentang difference. Difference ini cara penggunaannya juga hampir sama, menggunakan subquery. Hanya saja difference ini nanti ada tambahan not in, tetap menggunakan subquery.
Saya tuliskan dulu sebagai catatan bahwa difference itu sama gitu ya dengan intersection, hanya saja bedanya misalnya begini, kita gunakan R different S. Hasilnya seperti apa? Kita gunakan yang sudah, yaitu select bintang from R, kita kasih where, tapi sini saya beri not in, kemudian subquery-nya yaitu select bintang from select first from S, karena first sebagai kunci untuk penyamaan data sebagai hubungan. Maka apa-apa yang beda dari tabel R terhadap tabel S akan ditampilkan di situ. Ini untuk yang difference. Teori himpunan yang terakhir yaitu Cartesian product. Cartesian product atau kombinasi, biasa disebut dengan cross. Ini yang paling mudah kombinasi. Karena apa? Karena kita cukup, contohnya seperti ini, cukup dengan koma gitu aja. Ini sering dipakai ya. Contohnya select bintang from R, perintahnya cukup pakai koma S. Maksudnya kita akan kombinasikan dengan antara tabel R dengan tabel S. Hasilnya ini sesuai dengan teori bahwa kolomnya jumlahnya itu ditambahkan, sedangkan barisnya dikalikan atau dikombinasikan. Oke, pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.